Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dan jumpa lagi bersama saya di channel Horor Berakhir. Nah, sesuai janji saya, di video kali ini saya akan membagikan kepada Anda tentang cerita horor yang masih misteri di Pantai Batakan. Ini adalah versi ketiga, teman-teman. Nanti ada lagi di versi keempat. Nah, di versi ketiga ini juga begitu sangat menakutkan ya, teman-teman. Setelah kami putuskan untuk bermalam, kebetulan pada malam itu malam Jumat, teman-teman, dan kami pun masih tersisa berempat. Teman yang lain itu sudah pulang ya, teman-teman. Lalu kami tersisa berempat bersama aku, sama pacar aku, dan Haji Udin serta Abdi ya, temanku yang dari rantau. Orang-orang di sekeliling itu dan di gazebo itu sebenarnya pada malam itu sudah agak nggak ada lagi, hanya kami berempat ya, teman-teman. Tapi kalau di gazebo daerah sana itu ada, dan orang yang bermalam pada malam itu pun itu sangat sedikit, orangnya itu bisa dihitung, teman-teman. Nah, setelah kami putuskan, waktu itu nggak terasa, sudah terasa pukul 9 atau pukul 21 malam. Kebetulan pada malam itu malam Jumat ya, teman-teman. Dan alhasil sebenarnya banyak yang kami lihat di malam itu, teman-teman. Tapi di versi ketiga ini saya hanya mengambil sedikit ya, teman-teman. Mungkin waktunya tidak terlalu banyak di sini saya untuk menyampaikan kepada kalian. Nah, lalu ya, apa yang kami alami di malam Jumat itu, di hari ketiga kami atau malam terakhir bermalam, besoknya kami pulang ya ke Banjarmasin. Nah, sebenarnya situasi di sana itu sangat damai, teman-teman, di pukul 21. Tapi setelah pukul 20 pun kami masih deg-degan. Kenapa masih deg-degan? Siapa tahu masih ada seperti yang kemarin-kemarin, seperti alunan gemelan, alunan suara kuda dan suara kereta dan suara lonceng, teman-teman. Tapi ternyata itu semua nggak ada. Semua itu nggak ada. Aku pun sebenarnya sempat berhalusinasi. Wah, siapa tahu ini lebih parah dari yang kemarin, teman-teman. Tapi ternyata di sana kami tenang-tenang. Sampai pukul 21 tadi kami sudah makan ya, teman-teman. Di sana sudah makan, lalu kami bersiap-siap untuk tidur. Nah, setelah itu harus sudah menunjukkan sekitar kurang lebih pukul, kalau nggak salah kemarin itu pukul 22 ya, teman-teman. Itu pun tidak ada apa-apa, tidak ada terjadi apa-apa, teman-teman. Seperti yang damai aja, nggak terjadi apa-apa itu tadi. Nah, setelah itu kami putuskan untuk tidur semua ya, teman-teman. Kebetulan waktu itu Haji Udin, teman aku itu, dia sudah tidur duluan ya, teman-teman. Dan Abdi itu ya suka keluyuran ya ke mana-mana. Dia itu sebenarnya karena teman kami di sana itu juga banyak, teman-teman. Dan setelah itu aku putuskan untuk menyuruh pacar aku untuk tidur duluan, karena aku masih ada yang aku urus ya waktu itu, teman-teman, mengenai ya sosial media lah, teman-teman, waktu itu. Dan waktu itu nggak terasa sudah pukul 23 malam, teman-teman. Tapi di sana itu waktu itu agak gerimis ya. Memang waktu malam Jumat itu di sana agak gerimis, tapi gerimis itu sangat tipis, nggak terlalu gitu. Nah, setelah itu sudah menunjukkan pukul 11 itu aku agak sedikit mengantuk juga ya, mata aku. Nah, setelah itu aku putuskan pukul 23.30 itu aku berbaring, teman-teman. Nah, setelah berbaring ya, teman-teman, itu aku ketiduran. Setelah aku ketiduran itu, kenapa pukul 00.30 itu aku kebangun. Waktu itu memang aku pengen kencing ya. Aku itu, tapi kalau tempat laki-laki di sana itu bisa ya kencing itu kemana, teman-teman, di belakang atau di samping gazebo itu bebas ya, teman-teman, kecuali cewek. Nah,
setelah itu aku ini masih was-was. Kenapa jadi was-was? Aku itu keluar itu sendiri teman-teman. Aku nggak mau merepotkan orang. Kebetulan temanku Abdi itu masih nggak ada teman-teman. Aku tengok-tengok ke samping, ke belakang, ke depan, itu Abdi itu nggak ada. Dan aku coba untuk memberanikan diri. Setelah memberanikan diri, lalu aku putuskan kuncing di belakang. Itu pukul 00.30 tadi ya teman-teman. Dan aku juga mataku itu kenapa fokus ke pantai teman-teman, dan ke tengah pantai karena pemandangan di sana sangat luas ya teman-teman, apalagi malam itu terpancar sorot-sorot lampu kapal yang berada di tengah pantai atau di tengah laut pantai Batak teman-teman. Nah setelah aku selesai kencing itu pun gak terjadi apa-apa. Nah setelah itu lalu aku balik lagi ke gazebo teman-teman. Aku ke gazebo itu balik itu cuma mengambil rokok untuk santai menikmati suasana pada malam itu ya teman-teman. Nah yang paling menegangkan dan paling mengejutkan, aku sangat terkejut. Rokokku pas aku pulang ke gazebo itu mau mengambil rokok ya, memang waktu itu rokokku itu tidak jauh dari tempat yang aku tidur tadi ya, karena aku rokok sama HP itu enggak aku pisahin, karena itu bagiku adalah alternatif terpenting bagi aku teman-teman. Nah setelah itu aku kaget ya, tadi aku letakin rokok aku di sini tapi kenapa nggak ada. Nah itu teman-teman, lalu aku masih nggak mau sempoyongan ya, otak aku nggak mau berhalusinasi lagi teman-teman. Dan aku pun di sana keputuskan untuk mencari di sekeliling gazebo aku. Itu semua itu sampai terbuka dan terbengkalai semua ya teman-teman yang ada di gazebo tadi. Lalu nggak sengaja mendengar berisik seperti itu, pacar aku bangun. Lalu pacar aku bangun, "Bang, abang cari apa?" Tapi yang mengagetkan teman-teman, pacar aku tadi matanya melotot. Nah itu, jadi aku pun waktu itu ya kaget dan terperangah melihat pacar aku. Oh ya, biasanya pacar aku itu bangun tidur matanya melotot teman-teman. Lalu aku berani ya untuk berbicara kepadanya. Dan setelah aku beranikan teman-teman untuk berbicara dan memulai obrolan ya teman-teman kepada pacar aku cari rokok. Nah lalu pacar aku jawab, "Emangnya kenapa rokok kamu sayang?" "Bang," bilang aku tadi kan waktu kamu tadi kan duluan tidur, dan aku kalau orang Banjar itu bilang bedudi ya teman-teman, belakangan. Nah setelah itu, "Emang abang letakinnya di mana?" Aku letakin, bilangku di dekat HP. Handphone aku itu ada teman-teman, handphone aku itu ada, tapi rokok aku yang nggak ada teman-teman. Nah itu yang sangat menakjubkan bagi aku. Dan alangkah aku terkejut lagi, dan alangkah aku takjub lagi teman-teman, pacarku tadi itu ketawa. Nah ketawa, bilangku, "Sayang, kamu kenapa? Ini aku serius, rokok aku hilang. Kok kamu malah ketawa?" Kurang lebih 3 menit pacar aku tadi teman-teman ketawa. Itu pun ya aku anggap, kenapa? Aku sudah agak bingung dan bulu kodoku merinding dan bulu romaku sudah gemetaran teman-teman. Nah setelah itu lalu aku tanya lagi, "Cukup kamu ketawa ketiwi,
jangan sampai membuat aku takut gitu ya. Sebenarnya itu bukan apa gitu, tapi kan ya gimana gitu. Dan setelah itu lalu dia berhenti. Nah setelah dia berhenti, kenapa rokok tadi kamu tidak menawar kepada aku? Lalu bilang seperti itu teman-teman pacar aku tadi. Dan itu pun aku terkejut. Kenapa pacar aku bisa ngomong seperti itu? Memang ya teman-teman, pacar aku itu orangnya bisa merokok. Nah tapi alhasil yang membuat aku merinding, dia bilang seperti itu. Kenapa kamu merokok? Dan tawaran sama itu teman-teman. Lalu kata-kata seperti itu dia mengulangi sebanyak 3 kali teman-teman. Lah di situ lalu aku sudah sedikit curiga teman-teman, ada yang nggak beres sama pacar aku. Memang ya teman-teman, kalau orang Banjar itu nyebutnya lamah buluan teman-teman, atau suka dirasukin orang-orang makhluk halus ya teman-teman. Waktu itu pacar aku. Nah setelah itu lalu aku berani menanya kepada pacar aku, sayang kamu kuen aja ngomongnya. Lalu dia menjawab dengan apa? Kamu jangan sebut-sebut aku sayang, karena aku bukan pacarmu, hanya raga pacarmu yang aku pinjam. Kalian telah membuat onar di sini. Lalu bilang seperti itu teman-teman. Suara pacarku itu pun enggak seperti biasa ya, seperti suara orang tua ya teman-teman, orang tua yang dewasa gitu. Nah lalu aku tadi makin bertambah bingung teman-teman. Lalu aku beranikan, jujur ya teman-teman, aku nggak takut sama makhluk seperti itu. Lalu bukannya aku menentang ya teman-teman, waktu itu aku tanya lagi, memang apa kesalahan kamu sampai kamu berani masuk ke raga badan pacarku? Itu pun masih diam, masih ketawa ketiwi teman-teman. Lalu seakan-akan aku ini sedikit marah. Nah itu teman-teman. Dan lalu dia bilang kepada aku, kalau kalian pengen selamat dan kalian nggak pengen celaka, kalian besok harus pulang sebelum jam 9 pagi. Nah di situ teman-teman, aku langsung takjub. Lalu aku ngomong lagi teman-teman ya, aku beranikan diri. Jujur waktu itu aku cuma berdua ngomong ya teman-teman. Haji Udin itu yang aneh lagi, temanku yang digaji buat tidur duluan itu nggak bangun, cuma ngorok. Itu teman-teman yang aku bingung. Seharusnya itu dia itu mendengar atau apa kayak teman-teman, tapi ini justru dia malah nyenyak tidur. Dan lalu apa yang makhluk tadi yang merasuki jiwa pacar aku? Lalu aku tanya, maaf kalau kami memang melakukan kesalahan dan kami nggak akan melakukannya lagi. Nah teman-teman, setelah itu lalu dia bilang, aku adalah Mayang Sari. Nah teman-teman, aku mendengar Mayang Sari itu adalah salah satu ya pejuang yang dulu teman-teman. Mayang Sari itu adalah orang-orang gaib teman-teman yang ada hubungan darah dengan Putri Junjung Buih ya teman, dan Pangeran Suryanata. Nah bagi warga asli Kalimantan Selatan, apalagi orang Banjar asli ya teman-teman, itu sudah nggak asing lagi ya. Putri Junjung Buih, Pangeran Suryanata, Mayang Sari ya teman-teman, itu semua nggak asing lagi teman-teman. Nah setelah itu lalu aku sujud ke tangan pacar aku. Aku banyak-banyak minta maaf atas semua temanku yang melakukan dan apa yang dia sebut. Lalu aku tanya lagi, apa yang mengotori dan membuat kamu marah? Maaf Tuan Putri, bilangku kepada Tuan Putri Mayang Sari. Yang membuat ternyata pacar aku menjawab,
yang membuat dia marah adalah mereka itu apa? Mabuk. Nah, di situ teman-teman, memang ya pada malam tahun baru itu pacar aku di Gajebu itu mereka mabuk ya teman-teman. Mabuk itu mereka menelannya, anggap obat-obatan terlarang. Nah, ternyata itu. Dan setelah itu aku nggak kerasa, waktu itu pukul 1:30 ya teman-teman, setelah aku berbincang kepada Tang Sari tadi teman-teman, temanku Haji Udin itu pun juga belum bangun tidur tadi ya teman-teman, tetap tidur nyenyak dan ngorok. Aku pun bingung. Dan setelah itu update tadi, temanku itu pun juga nggak datang-datang. Sebenarnya hatiku ini sangat mengharap teman-teman agar aku ini ada teman, takut kalau terjadi apa-apa gitu ya kepada pacar aku. Dan alhasil setelah itu dia bilang apa? Sebenarnya semua di pesisir pantai ini kami marah apabila ada orang yang melakukan hal-hal berbau dosa. Nah itu teman-teman. Lalu aku bilang lagi, kenapa nggak langsung ditegur atau nggak langsung aja? Lalu dia jawab, sebenarnya Mayang Sari tadi bilang itu sudah aku tegur ya lewat yang alunan gemelan, suara kuda dan lain sebagainya pada malam Kamis itu, malam kedua itu ya teman-teman bilangnya. Dan aku pun merasa apa? Sebenarnya waktu itu bulu kuduk itu merinding juga teman-teman. Jujur aku waktu itu takut. Sebenarnya karena aku sendiri yang ngadepin ya teman-teman. Lalu bilang tadi, ingat pesan aku, kalau kalian gak pulang besok sebelum lewat jam 9 pagi, jangan salahkan aku, akan terjadi apa-apa kepada kalian. Nah lalu di situ aku langsung terdiam ya teman-teman sejenak. Lalu aku memikirkan, lalu gimana caranya agar pacar aku ini terbebas dari kerasukan Putri Mayang Sari ya teman-teman. Nah waktu itu sudah menunjukkan pukul 2 malam. Desir-desir ombak pantai itu semakin mendesir. Suara itu semakin nyaring teman-teman. Ditambah waktu itu angin tiba-tiba ribut datang. Nah teman-teman, di saat angin ribut, alhasil apa yang aku dengar, terdengar lagi teman-teman suara alunan gemelan dan terdengar juga suara tapak kuda. Dan yang lebih horor dan lebih mistis lagi teman-teman, tapak kuda tadi sangat nyaring. Aku sempat mendengar itu cuma 3 kali teman-teman, tapi alunan gemelan itu kurang lebih 3 menit teman-teman. Tapi alunan gemelan itu beda dengan malam yang saya ceritakan di versi kedua ya teman-teman. Yang saya dengar di malam Jumat itu, suara gemelan itu semakin menjauh dan semakin menaik, setelah itu menurun teman-teman, setelah itu hilang. Dan lalu aku pegang tangan pacar aku tadi ya teman-teman. Aku itu waktu memegang itu pun aku sangat keras ya, karena aku takut kalau terjadi apa-apa, karena itu masih nggak sadar ya pacar aku tadi teman-teman. Setelah aku pegang, lalu dia itu rabah teman-teman, lalu terbaring lagi seperti tidur. Nah setelah pacar aku tidur kembali terbaring tadi ya, roboh sendiri, bangunlah temanku Haji Udin. Waktu itu jam sudah menunjukkan ya, kalau nggak salah waktu itu kurang lebih pukul 2.30 ya teman-teman waktu itu. Lalu bangunlah Haji Udin temanku ini tadi, dan dia apa? Dia bangun itu terkejut. Dia bilang kepada aku, "Dek, dari tadi kamu melihat nggak?" Maksud aku melihat apa? Melihat apa gitu? Aku tanyakan kepada Haji Udin teman aku tadi.
masa kamu selama di gazebo ini nggak ada yang kamu lihat apa-apa? Lalu aku masih nggak ngomong itu teman-teman, memang benar aku nggak lihat teman-teman. Nah lalu aku beranikan untuk bercerita ya teman-teman kepada Haji Udin. Kalau boleh jujur, aku tadi ngeletakin rokok di sini, lalu rokokku itu nggak ada bang. Yang ada itu cuma HP itu, rokokku nggak ada. Nah lalu Haji Udin tadi pun terkejut ya teman-teman. Hah? Bilang Haji Udin, benar. Apa kamu mau bercanda? Jujur ya, aku orangnya suka bercanda, tapi kali ini aku kalau yang serius, apalagi ya itu keperluan aku nggak mau ngobrol yang nggak penting teman-teman. Dan setelah itu yang lebih aneh dan lebih takjub teman-teman, Haji Udin menyebut rokok kamu ada di atas gazebo. Nah teman-teman, dan itu pun aku ya langsung menengok ke atas gazebo. Memang benar teman-teman, di samping sebelah kanan itu waktu itu aku melihat ya teman-teman, dan di saat itu pun bulu kuduku langsung merinding teman-teman, langsung besar. Nah di situ langsung aku ceritakan kepada Haji Udin tadi ya, dan pacar aku tadi itu masih belum bangun ya teman-teman. Setelah roboh aku pun nggak mau, aku anggap itu istirahat. Lalu aku bilang kepada Haji Udin saat cerita waktu itu, bilang tuh pacar aku tadi dirasukin oleh Putri Mayang Sari. Nah lalu Haji Udin saat itu bercerita ya, lalu Haji Udin bilang, Haji Udin ini ya teman-teman orangnya sedikit bisa juga melihat alam-alam gaib gitu ya teman-teman, karena dia Haji Udin itu ada keturunan dari Putri Jinumbuin ya teman-teman, dan Pangeran Surenata. Kalau kalian mau berkunjung silahkan cek aja di sana, ada ya nama Facebooknya itu adalah Wahyudin, dan nama Instagramnya juga Wahyudin teman-teman. Kalian kalau mau konsultasi masalah atau ngobrol-ngobrol tentang horor yang terjadi di Pantai Batakan, kalian boleh tanya kepada dia ya. Dan setelah itu Haji Udin bilang kepada aku, sebenarnya memang banyak yang kalian lakukan di sini kesalahan. Nah setelah itu waktu sudah menunjukkan pukul 3 malam teman-teman. Nah disinilah Haji Udin tadi sama aku berbincang-bincang. Itu pun teman-teman kami sampai jam setengah 5 subuh ya teman-teman, kami nggak tidur lagi teman-teman. Dan singkat cerita, pacar aku tadi, lalu aku beranikan diri ya untuk bangunin dia, lalu aku bangunin. Setelah itu dia bangun, lalu aku tanya, aku seakan-akan nggak tahu ya, siapa tahu dia apa gitu. Kamu bilang aku, sadar nggak kamu tadi bangun sempat lalu berbicara sama aku, bimbang kamu tadi kerasukan. Nah setelah aku bilang seperti itu, dia pun terperangah ya teman-teman, dia pun kaget. Serasa aku pun nggak bilangnya itu nggak terjadi apa-apa. Ya aku memang tidur, tapi jujur enggak, di dalam tidurku aku ada bermimpi. Nah kalian penasaran apa yang dialami pacarku setelah kerasukan lalu bangun lagi oleh dirasuk itu Putri Mayang Sari tadi? Lalu di dalam mimpi itu dia bercerita kepada aku. Nah kalau kalian penasaran, jangan lupa like, subscribe, and share, dan nyalakan loncengnya. Berlanggananlah dengan Horor Borneo, karena saya menciptakan dan menceritakan horor-horor mistis dan melestarikan horor dan alam gaib yang berada di seputar Kalimantan, baik Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah teman-teman. Tapi di seputar kali ini, di channel baru-baru ini teman-teman, saya akan memberikan
pengalaman saya yang berada seputar di Kalimantan Selatan dulu teman-teman. Nah kalian penasaran, ikuti di versi keempat, itu adalah versi atau part keempat itu adalah versi tamat ya teman-teman, tentang Pantai Batakan yang kami alami selama 3 hari 3 malam di sana. Saya akan memberikan kepada ceritanya nanti yang terjadi, yang dialami mimpi oleh pacar aku. Nah, sekian sampai di sini. Terima kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor Borneo.